Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Shalawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kemuliaan dan kejayaan itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Kemudian yang mungkin bagi saudara-saudaraku para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah amanah hutang piutang, masalah penyakit, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja, insya Allah saya doakan masalah-masalah yang Anda hadapi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini saya akan share, saya akan berbagi, ya, saya akan membahas mengenai cara agar tidak ngantuk untuk sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, sebagaimana biasa apabila kita baru melakukan sholat tahajud, ya, kita agak susah untuk bangun dan terasa mengantuk. Nah, inilah 7 tips yang biasa saya lakukan agar kita tidak malas, tidak mengantuk untuk bangun sholat tahajud. Yang pertama, kita harus mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk melaksanakan sholat tahajud. Tips sholat tahajud yang paling utama yaitu niat.
kita niatkan dalam hati agar akan melaksanakan sholat tahajud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang paling kuat bisa menumbuhkan rasa lebih bersemangat. Kemudian tips yang kedua yaitu tidurlah lebih awal. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidur lebih awal setelah melaksanakan sholat isya juga bisa membantu agar dapat terbangun di sepertiga malam. Usahakan untuk tidur tidak lebih dari jam 10 malam. Kemudian tips yang ketiga, pasang alarm. Tips bangun sholat tahajud salah satunya bisa memanfaatkan alarm. Para ulama menyarankan untuk melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, yaitu jam 3 dini hari. Pasang alarm sesuai jam yang kita inginkan. Tips yang keempat yaitu bersuci sebelum tidur. Biasanya untuk bersuci atau berwudu sebelum tidur ini juga dapat kita lakukan untuk menjadi salah satu tips agar istiqomah sholat tahajud. Dengan kita berwudu, mungkin untuk tidak digoda oleh syaitan yang membuat malas bangun dan mendirikan sholat tahajud. Tips yang kelima, tidur dengan posisi miring ke kanan. Sunnah Rasulullah adalah tidur dengan posisi miring ke kanan. Hal ini dikaitkan bisa mempermudah untuk bangun di sepertiga malam. Posisi ini dapat membuat tubuh terjaga dengan baik sehingga kualitas tidur lebih optimal. Tips yang keenam, minum segelas air putih. Sebelum kita tidur, hendaknya kita minum segelas air putih. Dehidrasi akan membuat tubuh lemas dan maka malas untuk bangun. Nah, agar tubuh kita tetap bersemangat, pastikan sebelum tidur cukup cairan. Maka minumlah segelas air putih sebelum tidur. Kemudian tips yang ketujuh, jangan makan yang berlebihan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, mengontrol makan supaya tidak berlebihan bisa menjadi tips agar terbiasa sholat tahajud. Kalau makan secara berlebihan sebelum tidur, tubuh akan lebih lama mencerna makanan. Ketika tubuh sedang mencerna, tentu akan berada dalam keadaan rileks, sehingga malas untuk bergerak. Maka malas ini yang nantinya bisa menghambat untuk bangun ketika hendak kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 7 tips agar kita tidak mengantuk dan tidak malas untuk bangun sholat tahajud. Hal ini yang biasa saya lakukan sehingga kita bisa bangun sholat tahajud sesuai dengan niat jam berapa kita akan bangun sholat tahajud. Mudah-mudahan saya doakan bagi rekan-rekan yang ingin mendawamkan ataupun yang baru ingin melakukan sholat tahajud agar termotivasi, agar lebih semangat untuk mengerjakan sholat tahajud secara istiqomah. Kerjakanlah yang ringan-ringan dulu, lakukan sholat tahajud
2 rakaat. Kemudian kalau sudah terbiasa kita bangun untuk sholat tahajud dengan istiqomah, boleh ditambah rakaat menjadi 4 rakaat, 6 rakaat, atau seterusnya. Dan kita tutup dengan sholat witir, boleh 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting dalam kita melaksanakan sholat tahajud hanya satu kita niatkan, yaitu semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau Allah meridhai niat baik kita untuk beribadah sholat tahajud, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah segala urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat menjadi manfaat, dapat menjadi motivasi untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.